Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tahap 1 identifikasi hasil yang diinginkan pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kita dari kelompok 1 dengan beranggotakan Amelia Putri SPD, Andara Swasta SPD, Fauzana Yolanda SPD, Helmi Safitris SPD, Jasmita Mala SPD, Yofi Andrianti SPD, dan saya sendiri Rifa Artania. Untuk materi pertama, mengenai pengertian understanding by design, akan dijelaskan oleh Saudari Yofi. Kepada Saudari, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari understanding by design. Menurut Wings dan McTighe 2006 halaman 7 mendefinisikan bahwa understanding by design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Understanding by design ini adalah suatu cara berpikir dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa. Selanjutnya, dalam tahap understanding by design ini mengidentifikasi hasil ini sebagai salah satu untuk menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan sebaiknya tidak normatif semata, tetapi hanya benar-benar secara nyata. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fauzana. Kepada Saudari, disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan jelaskan sendiri, yaitu mengenai tahap 1 hasil yang diinginkan, yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan yang mengacu kepada standar kompetensi. Menetapkan tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah, dan disarankan ketika guru memulai perencanaan identifikasi 1 atau 2 tujuan atau hasil pembelajaran apa yang diketahui oleh siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang. Selanjutnya adalah elemen penting identify desired result, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama adalah tujuan utama, yaitu guru menentukan tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jasmita. Kepada Saudari, disilahkan. Adapun identifikasi hasil yang diinginkan yang kedua yaitu pertanyaan penting, di mana guru harus menentukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu pemahaman, di mana guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, siswa juga akan memahami yang akan mereka pelajari. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amel. Kepada Saudari, disilahkan. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama itu adalah tujuan yang ditetapkan. Nah, contoh satunya adalah yang pertama tujuannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gerak dengan cepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan posisi suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,
Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengenai dalam pertanyaan penting. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan gerak? Yang kedua, mengapa kita harus belajar gerak lurus? Yang ketiga, apa manfaat mempelajari gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimana kita menganalisis gerakan kita di kehidupan sehari-hari? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Andara, kepada Saudari disilahkan. Selanjutnya yaitu pemahaman, di mana benda dapat dikatakan diam dan bergerak pada saat bersamaan. Kemudian melalui konsep titik acuan dapat menentukan jenis gerak benda. Jarak dan perpindahan dipengaruhi oleh bentuk kelintasan yang ditempuh. Selanjutnya yaitu tujuan yang ditetapkan, di mana peserta didik mampu menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menjelaskan pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem dengan baik dan benar, dan peserta didik mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dengan benar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Helmi, kepada Saudari disilahkan. Baiklah, pada tahap 1 ini, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, ada yaitu pertanyaan penting. Di mana pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, apakah pengertian dari lingkungan? Yang kedua, apakah pengertian dari komponen biotik dan komponen abiotik? Yang ketiga, apakah contoh dari komponen biotik dan komponen abiotik? Selanjutnya, bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem? Selanjutnya, pengertian lingkungan dan komponen-komponennya. Yang selanjutnya, apa saja pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem? Baik, terima kasih. Ini ada daftar rujukan referensi yang kami gunakan dalam penulisan hasil diskusi kami tadi. Itulah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bagian postingan kami. Kami rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.